Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas beberapa soal untuk gaya Lorentz ya. Oke, yang pertama, di sini ada sebuah kawat sepanjang 1 meter dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Bila sudut antara arus dan induksi magnetiknya adalah 60 derajat, maka tentukan gaya Lorentz-nya. Jadi, kalau misalnya dalam suatu medan magnet yang masuk bidang kertas seperti ini ya. Ini medan magnetnya masuk bidang kertas. Kemudian ada kawat sepanjang 1 meter ya. Ini 1 meter kawatnya, misalnya ya, ini 1 meter. Kemudian sudut antara arus dengan induksi magnetiknya, di sini mengalir arus sebesar I dengan induksi magnetiknya sebesar sudutnya sama dengan 60 derajat. Maka berapa gaya Lorentz-nya? Itu yang ditanya ya. Maka berdasarkan materi yang sudah saya ajarkan dari PowerPoint, bahwa gaya Lorentz sama dengan apa rumusnya? Gaya Lorentz Bil sin theta ya. Ini rumusnya ya, rumus gaya Lorentz-nya. FL sama dengan bil sin theta. Maka langsung kita masukkan angkanya. FL sama dengan B-nya sama dengan berapa? Nah, kebetulan di sini belum saya buat. Nah, kita misalkan ya, B-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 Tesla misalnya ya. Oke, kita masukkan 4 kali 10 pangkat minus 4 Tesla, kita kalikan dengan berapa kuat arus listriknya? 2 ampere. Kita kalikan dengan panjangnya ini sama dengan 1 meter. Kalikan dengan sinus 60. Sinus 60 setengah akar 3. Berarti gaya Lorentz-nya sama dengan, oke, angka 2 dengan angka 2 habis ya, habis. Jadi hasilnya ini adalah 4 akar 3 kali 10 pangkat minus 4 Newton ya. Inilah gaya Lorentz-nya. Oke, itulah untuk kawat lurus ya, kawat lurus. Untuk muatan yang bergerak, itu rumusnya adalah QBV sin theta. Tapi kalau misalnya sinnya itu 90 derajat, maka muatan itu akan bergerak melingkar. Jadi kalau dia bergerak melingkar, maka besarnya jari-jari lingkarannya itu sama dengan MV per Q kali B ya. Seperti yang saya jelaskan di PowerPoint-nya, bahwa R-nya sama dengan MV per Q kali B. Oke, sekarang kita lihat dari soal ini. Sebuah partikel dengan muatan positif Q dengan massa M bergerak sepanjang satu lintasan tegak lurus terhadap suatu medan magnetik. Partikel bergerak dengan jari-jari R dengan frekuensi F. Yang ditanya di soal itu adalah berapa besar medan magnetiknya. Ya. Jadi mencari medan magnetiknya kita ambil dari persamaan ini. Ya. Jadi rumus B dari persamaan ini sama dengan apa dia rumusnya? Kalau dari persamaan ini rumus B-nya R kali Q MV per R kali Q. RQ gitu ya, RQ. Nah, ini B-nya. Oke, seperti pelajaran kelas 10, mencari V itu, ini kan kecepatannya kan, sama lah itu dengan omega kalikan dengan R. Ya. Berarti V itu sama dengan apa omega rumusnya? 2V kali F kalikan dengan R. Itulah nanti yang kita masukkan ke sini. Ya. Jadi B-nya menjadi M kalikan dengan V. Berapa V-nya? 2V kali F. Kita kalikan dengan R. Kita bagi dengan R kalikan dengan Q ya. Oke, saya hapus dulu ini. Ya, jadi dari sini yang mana kita matikan? Ya, R ya. Ini kita matikan R-nya.
Jadi besarnya induksi magnetiknya atau medan magnetiknya sama dengan 2 M P kali F dibagi dengan Q, ya. Ini dia. Oke, itulah soal kedua, ya. Kita lanjut ke soal ketiga. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya Lorentz pada kawat lurus. Yang kedua, muatan yang bergerak, dan yang ketiga ini adalah kawat yang sejajar, ya. Kawat yang sejajar. Kita lihat dari sini, dua kawat sejajar P dan Q terpisah sejauh 8 cm. Kawat P dialiri arus 3 ampere dan keduanya mengalami gaya tolak menolak, ya. Kalau ditanya, kalau dibilang dia mengalami gaya tolak menolak, berarti arah arusnya itu tidak searah, ya. Berarti arah arusnya tidak searah. Kalau ini ke kanan, kawat P ini arah arusnya ke kanan, berarti kawat Q ini pasti arah arusnya kemana? Ke kiri. Ke kiri, ya, ke kiri. Nah, gitu dia. Ya. Itu gaya tolak menolak persatuan panjangnya 12 kali 10 minus 5. Yang ditanya adalah besar dan arah kuat arus pada kawat Q. Berarti arah kuat arus pada kawat Q ini sudah terjawab. Kemana? Ke kiri. Ya. Sekarang kita cari berapa besar kuat arus di kawat Q. Ya. Jadi dari penjelasan saya sebelumnya bahwa gaya Lorentz persatuan panjang itu rumusnya apa tadi rumusnya? Buka-buka dulu bukunya, apa rumusnya? Apa rumusnya? Apa rumusnya? Oke, ini mu 0 I1 I2 per 2 V A, ya. Ini rumusnya. Sudah kamu tengok dari buku itu kan? Nah, masukkanlah ke dalam sini. Angka FL persatuan panjang yang mana ini? Yang mana? 12 kali 10. Yang ini ya, 12 kali 10 pangkat minus 5. Saya masukkan sini ya, 12 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Sama dengan berapa minulnya? 4V kali 10 minus 7. Berapa I1-nya? Berapa I1-nya? 3 ampere. Ini kan? 3 ampere. Berapa I2-nya? 3. Itu yang dicari kan? Nah, ini 2 per 2V. Berapa A-nya? 8. 8 cm ya. 8 kali 10 minus 2. Oke, yang mana kita matikan itu? Yang ini ya. V-nya matikan. Kemudian yang mana lagi? Ini 4 kali 3 berapa? 12. Ini kan 12. 12 sama 12 habis. Nah, kayak mana lagi nih setelah ini? Ini ya. Ini kalau kita bagikan ini sama ini jadi berapa? 10 pangkat berapa? 10 pangkat berapa nak? 10 pangkat minus 2 ya. Iya kan nak? Ya. Ini sama ini, yang mana ini? Mati juga ya? Mati juga. Nah. Berapa 2 kali 8? 16. 16 ya. Berarti I2 sama dengan 16 ampere ya. Itulah jawabannya untuk soal nomor 3. Gampang kan? Pasti gampang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi saya buat di sini kosong, saya pikir sampai ke sini jawabannya. Rupanya sampai di sini aja. Ya, itulah fisika itu. Cuma sebentar aja ya, bisa langsung terjawab dia. Oke, jadi pada fisika itu nggak susah dia. Nggak susah fisika itu, gampang itu fisika, ya kan? Kita lanjut ke nomor 4. Gambar di bawah menunjukkan 3 buah kawat sejajar yang dialiri arus listrik. Tentukan besar dan arah gaya magnetik persatuan panjang pada kawat yang di tengah. Ini dia. Oke, sebelumnya sudah saya jelaskan
gaya Lorentz persatuan panjang untuk kawat yang sejajar itu tarik menarik, ya kan? Berarti kawat pertama dengan kawat kedua ini pasti gaya Lorentz persatuan panjangnya tarik menarik ini. Jadi ini kita buatlah nanti jadi F21 persatuan panjang. Kenapa begitu? Karena ini adalah gaya tarik menarik persatuan panjang antara kawat satu dengan kawat dua, ya. Oke, sekarang antara kawat 2 dengan kawat 3. Ini karena dia searah, pasti gayanya itu tarik menarik. Ini. Berarti ini F23 persatuan panjang. Oke, kita cari F21 persatuan panjang, ya. F21 persatuan panjang sama dengan apa rumusnya? Yang ini kan rumusnya, ya. Sama dengan mu 0 I1 I2 per 2V kali A sama dengan berapa mu 0-nya? 4V 4V kali 10 pangkat minus 7 kali berapa I1 kali 2? 6 per 2V kali A. Berapa A-nya? Jarak ini ke sini? 6 cm. Berapa? 6 kali 10 pangkat minus 2. Iya, 6 kali minus 2. Oke, kita matikan, ya. 2V dengan 4V. Tinggal berapa? Tinggal 2. 2. 6 dengan 6. Habis. Berarti berapa jawabannya ini? 2. Berapa jawabannya? 2 kali 10 pangkat minus 5. 2 kali 10 pangkat minus 5. 5, ya. Itu F21. Ya. Oke. Dari sini satuannya Newton per meter. Gimana lah kita buat ke sana, ya. Yang kedua adalah F23 persatuan panjang sama dengan mu 0 kali I2 kali I3 per 2V kali A. Ini dia kan? Oke. Berapa mu 0-nya? 4V kali 10 pangkat minus 4V 7. kali 10 pangkat minus 7. I2 kali I3 12 ya. 3 kali 4 ya. 12 per 2V kali berapa A-nya? 9 kali 10 pangkat minus 2. Iya, 9 kali 10 pangkat minus 2. Oke, yang mana yang kita matikan? Yang ini, ya. Ini jawabannya 2, ya. 12 sama 9. Ini 3, ini 4. Pas nih itu? Pas, ya. Oke, berarti 2 kali 4 8 per 3 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Ini berapa ini? 2,67, ya, kali 10 minus 5 Newton per meter. Inilah F23 persatuan panjang, ya. Tadi F21 persatuan panjang 2 kali 10 pangkat minus 5. Ini saya rekap aja di sini jawabannya, ya. F21 persatuan panjang sama dengan 2 kali 10 minus 5 Newton per meter. Kemudian F23 persatuan panjang sama dengan berapa tadi? 2,67 kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter. Ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana arahnya ini tadi? Ke kiri kan? F21 kan? Iya. Ke kiri. Kemudian F23 persatuan panjangnya ke kanan. Berarti ini kan vektornya ke kanan, ini ke kiri. Maka kita cari selisihnya. Gaya persatuan panjang pada kawat yang di tengah.
ya pada kawat yang di tengah adalah, itu gaya ke kanan kita kurangi dengan gaya ke kiri, berarti F23 persatuan panjang kurang F21 persatuan panjang, itu kita kurangi ya. Aduh, ini lanjut ya. Maka gaya yang di tengah persatuan panjang hasilnya adalah, ini kita kurangi 2,67 kurang 2 berarti 0,67 ya, kali 10 pangkat minus 5 Newton per meter ya. Inilah jawabannya. Oke, untuk soal berikutnya nanti saya tambahi dari papan tulis yang lain ya. Oke, selamat pagi.